Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya. Tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1323. Apakah begini cara kita memainkannya? Saat Hao Yuan pergi, tatapan mata Zhou Yan menatap tajam ke arah Ye Guan. Namun Ye Guan menundukkan kepalanya dan tidak menatapnya. Dia sangat jelas tentang situasinya saat ini. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan wanita di depannya. Pada saat ini, dia hanya bisa menyerah. Zhou Yan menatap Ye Guan yang tampak pengecut dengan mata sedingin es. Berpura-pura, intuisinya mengatakan bahwa bajingan ini berpura-pura dan menunjukkan kelemahan. Yang membuatnya bingung adalah bagaimana makhluk jahat ini tiba-tiba belajar menggunakan otaknya. Tak lama kemudian, teriakan melengking manajer Gu terdengar dari klan Hao. Dia dipukuli sampai mati secara langsung, menghasut tuan muda, mengarang cerita, mengasingkan ayah dan anak. Bagaimana Hao Yuan bisa menoleransi hal ini? Segera, Hao Yuan muncul kembali di depan Ye Guan dan Zhou Yan. Wajahnya ditutupi lapisan es dan ada aura pembunuh di tubuhnya. Semua orang di sekitarnya tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ketika dia menatap Ye Guan, rasa dingin di mata Hao Yuan tiba-tiba memudar. Dia berjalan ke arah Ye Guan dan membantunya berdiri. Ibumu baru saja meninggal. Dan aku sedang sibuk dengan urusan keluarga. Aku tidak pernah menyangka akan ada seorang pembantu yang bergosip dan mengarang cerita di depanmu untuk mengasingkan kami, ayah dan anak. Aku tidak menyadarinya. Ye Guan buru-buru menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kesedihan. Ini salahku? Aku masih terlalu muda dan tidak tahu perbedaan antara orang baik dan jahat. Jadi aku mendengarkan fitnah para pelayan. Salah paham terhadap bibi, dan mempersulitmu. Melihat Ye Guan mengakui kesalahannya, rasa dingin di mata Hao Yuan telah sepenuhnya memudar, digantikan oleh kelembutan. Dia menepuk bahu Ye Guan dengan lembut dan berkata, "Semua ini salah si anjing tua Gu. Mulai hari ini, keluarga kita harus hidup rukun." Saat dia mengatakan ini, dia menatap Zhou Yan, yang memegang tangannya dengan ekspresi lembut di wajahnya. Tentu saja. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Sakit." Hao Yuan buru-buru berkata, "Kemarilah, bawa tuan muda untuk menyembuhkan lukanya." Tak lama kemudian, seseorang datang untuk membawa Ye Guan pergi. Ketika Ye Guan pergi, dia menatap Zhou Yan, dan Zhou Yan juga menatapnya. Saat mata mereka bertemu, mata Zhou Yan penuh dengan kelembutan dan sakit hati. Ye Guan tersenyum lalu mengalihkan pandangannya. Saat Ye Guan dibawa pergi, mata Zhou Yan berangsur-angsur menjadi dingin. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan ancamannya. Sangat mudah untuk membunuh tuan muda yang tidak punya otak. Tetapi dia tidak menyangka bahwa makhluk jahat ini tiba-tiba menjadi pintar. Belajarlah menggunakan otak Anda, harus mati. Pada saat ini, dia sudah merasa terancam. Ye Guan sedang berbaring di tempat tidur. Dia sudah minum pil itu dan tubuhnya dilumuri ramuan. Tubuhnya pulih dengan cepat. Ye Guan memejamkan matanya sedikit. Dia sedang menganalisis situasinya saat ini. Klan Hao sebenarnya bukan klan besar, melainkan hanya klan kecil. Kekuatan keseluruhannya bahkan tidak sebanding dengan keluarga Ye di kota kuno. Setelah mengetahui kekuatan khusus keluarga ini, ia segera punya rencana. Dia mulai berlatih. Saat mulai berlatih, dia sangat menghormati senior Haoran. Karena bakat tubuh senior Haoran tidak terlalu bagus. Dengan bakat seperti ini, kelahiran seperti ini, dan pengalaman seperti ini, dia mampu mencapai ketinggian seperti itu di masa depan. Sungguh menakjubkan.
Orang dapat membayangkan bahwa Haoran senior ini pasti telah menderita banyak sekali penderitaan yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Meskipun bakat senior Haoran tidak terlalu bagus, itu bukan masalah baginya. Baginya, asal dia berlatih sedikit, dia bisa menjadi tak terkalahkan di sini. Ye Guan berbaring di tempat tidur dan mulai berlatih metode misterius pandangan kosmik. Energi spiritual dunia ini masih sangat kaya, sehingga tidak butuh waktu lama bagi banyak energi spiritual untuk tersimpan di tubuhnya, dan pada saat yang sama, tubuhnya pulih dengan cepat. Harus saya katakan, tubuh ini memang terluka parah pada awalnya, urat dan tulangnya hampir patah. Untungnya, ia mampu berlatih, kalau tidak, tubuh ini mungkin butuh waktu sekitar 1 bulan untuk diperbaiki. Ini sungguh menyedihkan, setelah semalam, luka-luka dalamnya hampir pulih dengan pemberian energi spiritual. Tidak hanya itu, ia juga menyimpan banyak energi spiritual dalam tubuhnya. Dengan energi spiritual ini, ada banyak hal yang dapat dilakukannya. Pada saat ini, pintu kamarnya tiba-tiba terbuka dan seorang wanita masuk. Dia adalah Zhou Yan. Zhou Yan memegang kotak obat di tangannya. Setelah masuk, dia berjalan ke sisi Ye Guan, meletakkan kotak obat, dan bertanya dengan khawatir, "Runner, apakah kamu merasa lebih baik?" Ye Guan perlahan duduk dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada seorang pun di sini, tidak perlu berpura-pura." Senyum di wajah Zhou Yan berangsur-angsur menghilang, dan dia menatap Ye Guan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Guan berkata dengan tenang, "Kau ingin membunuhku, kan?" Zhou Yan berkata, "Kamu benar-benar berpura-pura." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bukankah kita semua sama?" Zhou Yan menatapnya dengan saksama, dan tiba-tiba tertawa. "Apakah kamu pikir kamu bisa bertahan hidup dengan berpura-pura? Aku katakan kepadamu, aku punya 100 cara untuk membunuhmu." Ye Guan berkata dengan tenang, "Bagaimana kau akan menjelaskan kepadanya jika kau menyerangku sekarang?" Bibir Zhou Yan sedikit melengkung, "Siapa yang bilang aku ingin membunuhmu?" Ye Guan sedikit mengernyit. Pada saat ini, Zhou Yan tiba-tiba merobek kerah bajunya, memperlihatkan bercak putih. Melihat pemandangan ini, Ye Guan tertegun sejenak. "Kamu bermain seperti ini, kan?" Zhou Yan tersenyum manis. "Jika ayahmu tahu bahwa kau telah menyentuhku, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan dilakukan orang-orang dari klan Hao?" Ye Guan memikirkannya, lalu berkata, "Kalau begitu lepaskan." Zhou Yan menyipitkan matanya sedikit. Ye Guan menatap dadanya, "Lepaskan, lepaskan lebih banyak lagi." Ekspresi wajah Zhou Yan tiba-tiba berubah jelek. Ye Guan tiba-tiba melangkah maju dan merobek pakaiannya. Dalam sekejap, tubuh bagian atasnya terekspos ke udara. "Ah!" Tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam rumah. Bukan Zhou Yan, melainkan Ye Guan yang berteriak sekeras-kerasnya. Teriakannya itu langsung membangunkan para pelayan di sebelahnya, dan tak lama kemudian para pelayan itu pun berhamburan masuk. Ketika mereka melihat kejadian itu, mereka semua tercengang. Zhou Yan juga tercengang. Udara tiba-tiba membeku. Namun dalam sekejap, Zhou Yan cepat-cepat menarik kembali pakaiannya. Dia menatap Ye Guan dengan ngeri. "Kau, bagaimana kau bisa memperlakukan bibimu seperti ini? Kau..." Sambil berkata demikian, dia menutup mukanya dan mulai menangis. Di lapangan, semua orang memandang Ye Guan. Pada saat ini, Na Haoyuan tiba-tiba menyerbu masuk. Zhou Yan berlari ke pelukannya dan berteriak, "Runner, aku melihat dia terluka parah. Jadi aku ingin datang dan menjenguknya hari ini. Tetapi aku tidak menyangka dia tiba-tiba menjadi buas dan merobek pakaianku." Begitu kata-kata itu diucapkan, terjadi keributan di antara para penonton.
Gila sekali. Hao Yuan sangat marah. Dia melotot ke arah Ye Guan yang sedang berbaring di tempat tidur dan berkata, "Anak pemberontak, aku akan memotongmu sampai mati." Sambil berkata demikian, dia melangkah maju dan hendak menamparkan Ye Guan sampai mati. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tidakkah menurutmu ada yang salah dengan perkataanmu? Aku terluka parah. Bagaimana mungkin aku ingin melakukan sesuatu yang buruk padamu? Bahkan jika aku ingin, aku mungkin tidak akan mampu melakukannya, kan?" Hao Yuan tercengang. Ya, bagaimana mungkin Haoran, dengan tubuhnya yang terluka parah, masih merencanakan sesuatu yang jahat? Memikirkan hal ini, Hao Yuan menenangkan dirinya. Dia menoleh ke arah Zhou Yan. Apa yang terjadi? Pikiran Zhou Yan berpacu. Tepat saat dia hendak berbicara, Ye Guan tiba-tiba terbatuk dan kelihatannya dia bahkan tidak bisa bangun. Melihat Ye Guan seperti ini, wajah Hao Yuan tiba-tiba menjadi muram. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin melakukan penyerangan tidak senonoh? Mungkinkah? Tidak tahu apa yang dipikirkannya, tetapi ekspresi Hao Yuan menjadi semakin buruk. Ye Guan, yang sedang berbaring di tempat tidur, melanjutkan, "Bibiku baru saja masuk. Aku masih tidak sadarkan diri. Tiba-tiba dia membangunkanku. Ketika aku membuka mataku, aku melihat bahwa dia telah melepaskan pakaiannya. Aku ketakutan dan berteriak. Aku tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Kurasa itu." Pada titik ini, ekspresinya muram. "Jika bibi tidak bisa mentolerirku, aku akan meninggalkan klan Hao. Mengapa melakukan ini?" Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, semua orang di lapangan tampak aneh. Wajah Hao Yuan yang memimpin menjadi sangat jelek. Zhou Yan tidak menyangka Ye Guan begitu tajam lidahnya. Wajahnya menjadi pucat. Tepat saat dia hendak berbicara, Hao Yuan tiba-tiba berteriak dengan marah, "Semuanya, mundurlah." Para pelayan segera mundur. Hao Yuan tiba-tiba menoleh ke arah Zhou Yan. Kamu juga pergi." Ekspresi Zhou Yan tiba-tiba berubah. "Kamu?" Dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi saat melihat tatapan dingin Hao Yuan, dia terkejut dan tidak berani mengatakan apapun. Dia berbalik dan pergi. Tetapi sebelum pergi, dia melirik Ye Guan. Ye Guan dan Hao Yuan adalah satu-satunya yang tersisa di aula. Setelah Hao Yuan menatap Ye Guan untuk waktu yang lama, ekspresi kompleks terpancar di matanya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia hanya mendesah dalam-dalam. Ye Guan melirik pria parubaya di depannya tanpa berkata apa-apa. Hao Yuan tiba-tiba berkata, "Nanti aku akan menyuruh seseorang membawamu keluar kota." "Ye Guan Dao, sekarang kamu pasti tahu bagaimana ibumu meninggal, kan?" Hao Yuan memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Semua ini tidak penting lagi. Yang penting dia sudah meninggal. Ye Guan menatap Hao Yuan. Keluarga di balik wanita itu sangat berkuasa. Keluarga Hao harus bergantung pada mereka, bukan? Hao Yuan menatap Ye Guan dengan kaget. "Kamu?" Ye Guan bertepuk tangan, lalu perlahan turun dari tempat tidur. Dia berjalan keluar dan membuka pintu. Zhou Yan berdiri di halaman, dikelilingi oleh orang-orang dari klan Hao. Zhou Yan menatapnya tajam, penyamaran di wajahnya tak terlihat lagi. Ye Guan berjalan mendekati Zhou Yan dan menatap wanita di depannya. "Kaulah yang membunuh ibuku, kan?" Zhou Yan menatapnya dan berkata, "Anda harus memiliki bukti ketika Anda berbicara." Ye Guan tiba-tiba menempelkan jari-jarinya. Lalu sebuah dahan tiba-tiba terbang dari tanah dan menusuk alis Zhou Yan secepat kilat. Mata Zhou Yan membelalak. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. "Kamu?" Ye Guan menatapnya dan berkata dengan tenang, "Kamu tidak harus mati.
Tetapi kamu harus memberikan bukti untuk membuktikan bahwa kamu tidak membunuh ibuku. Setiap orang, di langit berbintang. Haoran tiba-tiba tertawa. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Bab 1324. Dengan pedang, kau tak terkalahkan lintas batas. Di halaman, mata Zhou Yan terbuka lebar dengan ketakutan di matanya. Praktisi, dia tidak menyangka bahwa makhluk jahat di depannya ini memiliki keterampilan yang luar biasa. Bagaimana dia mempelajarinya? Haoran, pada saat ini, Hao Yuan tiba-tiba berlari keluar dan dengan marah berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebilah pedang kayu juga menusuk alisnya. Setiap orang, Ye Guan melirik Hao Yuan dengan dingin. Aku tidak percaya kau tidak tahu apapun tentang apa yang dilakukan wanita itu. Tapi kau memilih untuk menutup mata demi memenangkan hati keluarga di belakangnya, kan? Setelah terkena kata-kata Ye Guan, wajah Hao Yuan tiba-tiba berubah jelek. Dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi saat melihat niat membunuh di mata Ye Guan, dia terkejut. Apakah orang ini ingin membunuh ayahnya? Ye Guan mengabaikan Hao Yuan. Dia berbalik dan menatap Zhou Yan. Zhou Yan menatapnya tajam dengan sorot mata yang ganas. Bajingan, jika kau berani menyentuhku, keluarga Zhouku tidak akan membiarkanmu pergi. Keluarga Zhou adalah kepercayaannya yang terbesar. Ye Guan meliriknya dengan tenang dan berkata, "Aku sangat takut." Saat suara itu jatuh, kepala Zhou Yan terlempar keluar. Bunuh dia. Ketika para pelayan di ladang melihat kejadian itu, mereka begitu ketakutan hingga terjatuh ke tanah. Hao Yuan tiba-tiba meraung, "Makhluk jahat, kau." Ye Guan tiba-tiba berbalik dan menunjuk. Lalu dua dahan kayu tiba-tiba melesat ke lutut Hao Yuan. Rasa sakit yang hebat langsung membuatnya berlutut. Ayah berlutut di hadapan anaknya, setiap orang, Hao Yuan menatap Ye Guan yang aneh di depannya dan berkata dengan ketakutan, aku ayahmu." Ye Guan terkekeh, rasanya sungguh nikmat, Setiap orang, Xiaota, Hao Yuan menatap Ye Guan. Wajahnya sangat jelek. "Bajingan, apakah kamu berani membunuh ayahmu?" Ye Guan berkedip. "Aku tidak senang dengan apa yang kamu katakan. Ini benar-benar menyebalkan." Setelah mengatakan ini, dia segera berhenti. Kekuatan ayah sesungguhnya tidak bisa diremehkan. Kalau ada yang mendengar saya takut dipukuli. Jadi, lebih baik saya tidak melakukan hal bodoh. Ye Guan tersenyum, berbalik dan pergi. Dan saat dia berjalan keluar dari Hao Mansion, pemandangan di depannya berubah. Dan dalam sekejap, dia muncul di langit berbintang. Tidak jauh di depannya adalah senior Haoran. Haoran tersenyum tipis, "Kau mengejutkanku." Ye Guan tersenyum dan bertanya, "Apa yang mengejutkan, senior?" Haoran berkata dengan lembut, "Kalau dipikir-pikir lagi, semua penderitaan dan kesulitan yang aku alami saat itu adalah kesalahanku sendiri. Ketika Anda tidak sekuat orang lain, alih-alih bersikap rendah hati, Anda akan melakukannya secara langsung. Kalau bukan Anda yang menderita, siapa lagi?" Haoran menenangkan pikirannya dan menoleh ke Ye Guan. "Aku memintamu untuk menempuh jalan yang sama seperti yang kutempuh saat merasakan keputusasaanku, tapi aku tidak menyangka kau akan menggunakan cara itu untuk melarikan diri." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Senior, kita sudah sepakat sebelumnya." Haoran tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku tidak akan mengingkari janjiku, tapi tubuh asliku tidak ada di sini. Dan sepertinya tidak ada gunanya bagi klon ini untuk percaya padamu." Ye Guan bertanya cepat, "Di mana tubuh asli tetua itu?" Haoran berkata,
Tempat yang jauh, wajah Ye Guan menjadi gelap. Haoran tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku padamu." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah buku kuno perlahan melayang di depan Ye Guan. Ye Guan sedikit bingung. "Senior, apa ini?" Haoran berkata, "Kitab suci pedang ini adalah hasil kerja kerasku seumur hidupku. Aku akan menyampaikannya kepadamu sekarang. Setelah kau memahaminya, kita akan bertemu lagi. Pada saat itu, aku akan membantumu menyempurnakan seni pedangmu. Bagaimana menurutmu?" Ye Guan sedikit tidak berdaya, namun tidak ada yang bisa dia lakukan, jadi dia hanya mengangguk. "Oke." Haoran tersenyum tipis. "Kita harus segera bertemu lagi." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya berharap dapat bertemu Anda lagi, senior." Haoran mengangguk dan berkata, "Aku bisa merasakan bahwa darah di tubuhmu tidaklah sederhana. Terutama dua darah yang bahkan aku sendiri tidak bisa menduganya. Asal-usulmu tidaklah sederhana." Ye Guan berkata, "Aku baik-baik saja, anggota keluargaku sangat kuat." Haoran tersenyum dan berkata, "Otakmu terlalu pintar, kesulitan biasa tidak ada gunanya bagimu. Kamu seharusnya lebih menderita." Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam. "Senior ini benar-benar, kamu pantas menerima penderitaan yang telah kamu derita di masa lalu." Haoran menambahkan, "Ilmu pedangmu sangat hebat, tetapi masih ada beberapa kekurangan. Aku harap buku panduan pedangku dapat membantumu." Ye Guan menyimpan buku panduan pedangnya dan membungkuk dalam-dalam kepada lelaki di depannya. "Terima kasih, senior." Haoran berkata, "Aku bisa merasakan bahwa ada sebab dan akibat yang tidak diketahui dalam dirimu. Kamu mungkin mengalami musibah. Ada secercah jiwaku dalam kitab suci pedang ini. Jika kamu menghadapi musibah, kamu dapat mengaktifkan jiwa ini. Jika situasi di pihakku memungkinkan, tubuh asliku akan datang untuk membantumu secara langsung." Ekspresi Ye Guan terharu, lalu dia membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih, senior." Dia tidak tahu seberapa kuat senior Haoran, tetapi dia tahu bahwa senior ini pasti cukup kuat untuk bersaing dengan Kaisar Fan Zhao. Kaisar Fan Zhao akan datang cepat atau lambat, dan kemudian akan ada pertempuran di antara mereka. Haoran tersenyum tipis. "Sampai jumpa nanti." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Sampai jumpa nanti." Setelah berkata demikian, dia diteleportasi oleh suatu kekuatan misterius. Setelah Ye Guan menghilang, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Haoran. "Apakah musuhnya sangat kuat?" Haoran mendongak, tatapannya menembus galaksi yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya melewati lautan kepahitan dan tiba di sisi lain. Setelah beberapa saat, Haoran mengangguk sedikit. Sangat kuat. Saat dia berbicara, tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi, dan segera dia menghilang dari pemandangan. Ketika Ye Guan kembali ke perpustakaan, Yu dan Zhou Han masih ada di sana. Ketika aku melihat Ye Guan memegang sebuah buku kuno tebal di tangannya, pandangan rumit terpancar di mataku. Zhou Han buru-buru bertanya, "Nak, apakah kamu sudah mendapatkan warisan dari senior Haoran Zhenseng?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Zhou Han langsung mengacungkan jempol dan berkata, "Hebat." Selama bertahun-tahun, banyak pembudidaya pedang hebat telah muncul di dunia sisi lain, dan kuil suci sisi lain juga ingin membudidayakan pembudidaya pedang yang lebih kuat. Bagaimanapun juga, kekuatan tempur seorang kultivator pedang suci sejati sungguh mengerikan. Namun sayang, selama bertahun-tahun tidak ada satupun pembudidaya pedang yang disukai oleh santos sejati Haoran. Tanpa adanya warisan seorang wali sejati dan datangnya kemauan perahu suci,
sangatlah sukar untuk menembus batas-batas manusia biasa dan mencapai tataran seorang wali sejati. Ye Guan menatap buku petunjuk pedang di tangannya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berbalik menatap Zhou Han. Apakah ada pergerakan di Laut Pahit? Zhou Han menggelengkan kepalanya. Belum, tapi jangan khawatir. Orang-orang dari kuil suci selalu mengawasi di sana. Jika ada pergerakan, kami akan segera mengetahuinya. Ye Guan mengangguk dan berkata, ayo masuk ke menara untuk berlatih. Saat dia berkata demikian, dia menatap Sina Yu dan bertanya, Senior, apakah kamu juga seorang kultivator pedang? Si Yu mengangguk. Ya, Ye Guan berkata, Senior, buku panduan pedang ini terlalu mendalam. Ada banyak hal di dalamnya yang tidak ku mengerti. Aku ingin tahu apakah kamu dapat membacanya bersamaku dan membantuku memecahkan keraguanku. Ketika Yu mendengar kata-kata Ye Guan, dia tercengang. Zhu Han juga tercengang. Dia menatap Ye Guan dengan sedikit makna yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Si Yu menatap Ye Guan, apakah kamu yakin? Ye Guan mengangguk, ya. Hati Si Yu tiba-tiba menjadi rumit. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa ini adalah putra suci yang memberinya kesempatan? Kitab suci pedang Santo sejati akan sangat membantu bagi orang kuat setingkatnya. Dan dia bahkan mungkin bisa memperoleh sedikit rahasia Santo sejati dari kitab suci itu. Dia tidak menyangka pemuda itu begitu murah hati. Itu sungguh murah hati. Jika Anda menempatkan diri pada posisinya, Anda akan menyadari bahwa dia sama sekali tidak dapat melakukan hal itu. Si Yu tiba-tiba membungkuk sedikit pada Ye Guan. Terima kasih. Ye Guan tersenyum dan berkata, Anda terlalu sopan, Senior. Setelah berkata demikian, dia membawa keduanya langsung ke menara kecil itu. Zhou Han menghampiri Ye Guan dan bertanya, bisakah aku melihatnya juga? Ye Guan menatap Zhou Han dan bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu seorang kultivator pedang? Zhou Han menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya penasaran. Ye Guan Dao, aku ingat kamu seorang pendeta. Zhou Han mengangguk cepat. Ya, saat ini saya adalah pendeta termuda di katedral Othashor kami. Ye Guan tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita tonton bersama. Melihat Ye Guan setuju, Zhou Han langsung tersenyum dan berkata, oke. Mereka bertiga menemukan tempat yang tenang, dan Ye Guan duduk bersila. Dia perlahan membuka buku panduan pedang itu. Begitu dia membukanya, sederet kata muncul di mata mereka bertiga. Dengan pedang, kalian akan menjadi tak terkalahkan di alam yang sama, dan kalian akan menjadi tak terkalahkan di semua alam. Tak terkalahkan di alam yang sama, tak terkalahkan lintas batas. Melihat kalimat itu, raut wajah Ye Guan berangsur-angsur menjadi serius. Bersambung.